Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan nawaqidul wudu. Masuk dalam hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi thumma haraja ila shalah wa lam yatawadda. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian keluar melakukan salat. Beliau tidak berwudu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Cuman dilemahkan oleh Imamul Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi kesimpulannya, menyentuh perempuan ketika orang berwudu itu dikuatkan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Nanti diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Rumah beliau itu kecil. Jadi Ibunda Aisyah tidur, kakinya itu menjulur. Nanti kalau berdiri dijulurkan, tapi kalau Rasul sujud, kakinya disentuh, ditekuk. Ditekuk. Kemudian kalau berdiri, julurkan lagi. Disentuh, ditekuk. Nah ini menunjukkan bersentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ini wallahu ta'ala alam pendapat yang dikuatkan. Walaupun kalau di kalangan Syafi'iyah bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Iya, ini wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa'askala alaihi aharaja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan dalam perutnya itu sesuatu. Mendapatkan dalam perutnya itu sesuatu. Sesuatu itu misalkan ada kayak kemblutuk. Kan kadang perut kita kerucuk-kerucuk. Ya.
Kemudian askala. Askala itu ada kesamaran. Batal belum wudunya ini? Batal belum wudunya ini? Apakah keluar sesuatu atau tidak? Kata Nabi, jangan langsung membatalkan sholat sampai mendengar suara atau mendapatkan angin. Kalau misalkan kuat, nah, kalau ini metu ini. Jadi bukan hanya kerucuk-kerucuk, tapi ini sudah keluar. Itu berarti batal sholatnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Lah hadis ini salah satu dalil kaidah yang dipakai oleh ulama. Al-yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang dengan sesuatu yang meragukan. Yakin itu ketenangan hati dan hakikat sesuatu. Jadi kalau orang misalkan sholat, sudah yakin wudu, sudah yakin belum batal, dalam perutnya kerucuk-kerucuk, wah ragu-ragu ini. Kalau yang meyakinkan, itu yang dipegangi dibandingkan dengan yang meragukan. Ini kaidahnya seperti itu. Jadi orang yang yakin kondisinya kalau sholat berarti asalnya belum batal. Belum batal. Itu yakin tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan pokok dari pokok Islam. Kaidah yang agung dari kaidah-kaidah fikih. Ya, segala sesuatu itu dihukumi dengan asalnya. Sampai nanti yakin ada sesuatu yang menyelisih. Dihukumi sebagaimana asalnya. Ini segala sesuatu. Jadi, ya, asalnya bagaimana? Kalau asalnya batal, belum. Berarti asalnya belum batal. Tapi kalau asalnya, aku mau wudu apa urung? Ya asalnya belum wudu. Asalnya belum wudu. Makanya nanti ragu-ragunya seseorang, itu dilihat. Contoh kita berangkat ke masjid. Agak awal. Neng dalan ketemu konco. Akhirnya ngobrol suwe. Setelah ngobrol gitu, berangkat ke masjid. Sampai di masjid, ragu-ragu. Kalau ragu-ragunya batal apa urung, itu berarti yang meyakinkan belum batal. Karena sudah yakin, dari rumah sudah wudu. Tapi kalau ragu-ragunya, aku mau wudu urung ya? Itu asalnya dibangun di atas belum wudu. Ini saya menghormati, hadis ini merupakan aslun min usulil Islam, qaidatun adimatun min qawaidil fiqh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita anal yakin aqwa minasyak. Sesuatu yang meyakinkan itu lebih kuat daripada sesuatu yang meragukan. Daripada sesuatu yang meragukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian mendengar suara atau mendapatkan bau, dalam hadis ini maksudnya yakin telah batal. Kalau yakin telah batal kan ada suara. Perutnya kerucuk. Dari belakang, wah ini, sudah ini. Kalau ini tadi yang kerucuk-kerucuk itu akhirnya metucul ini. Ya, ini yakin batal. Kalau enggak misalkan mambu mencium bau. Begitu kerucuk. Ambune iki mau kaya jengkol. Sebelumnya makan jengkol misalkan. Atau ambune kok duren mambu ya. Bar mangan duren. Nah ini sudah yakin. Wallahu ta'ala alam, jamaah hormati, ini fikih dari hadis. Yang terakhir, haram seseorang itu keluar dari sholat tanpa sebab yang jelas. Tanpa sebab yang jelas. Kan kadang ada orang batal urung. Wah, timbang ragu-ragu batal kisan. Ya jangan. Kalau batal urung berarti dihukumi belum batal. Jadi apalagi sholat jamaah, keluar dari jamaah itu tanpa sebab yang jelas, nggak boleh. Tapi kalau sebab yang jelas, diperbolehkan. Saya tadi baca itu ada, termasuk sekarang sholat yang tidak diperhatikan itu, dari sisi tumak ninah. Dari sisi tumak ninah.
kadang ada sebagian imam ketika sholat tuh cepet banget. Padahal cepetnya itu sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan sholat. Sampai tidak tumanina. Bagaimana sikap makmum? Apakah diperbolehkan dia keluar dari jamaah? Boleh. Ini termasuk sebab yang jelas. Di masa Nabi, ada sahabat yang sholat panjang. Sholat Isya membaca surat Al-Baqarah. Sahabat itu akhirnya mundur dari jamaah. Karena biasanya ba'da Isya itu menyerema tanaman. Kemudian yang ngusung air itu onta. Kalau kebengen, ontane wis ora gelem dijak ngusungi banyu. Bengi-bengi adem-adem ngusungi banyu. Ya akhirnya sahabat ini mundur sholat sendiri. Sampai dilaporkan kepada sahabat yang imami itu, ini munafik. Sahabat yang dituduh munafik itu tidak terima. Akhirnya mendatangi Rasul SAW. Justru yang imami memberatkan itu dilarang. Ditegur sama Nabi. Ya, kita bayangkan kalau Isya surat Al-Baqarah itu. Wah, orang tarawih Al-Baqarah aja gembreneng. Padahal 11 rakaat ya. Lah di situ pelajarannya, kalau sholat panjang kita boleh mundur. Sementara sholat panjang itu tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Apalagi kalau imamnya cuwepet. Ya ini sering ya. Kita dapatkan seperti itu, makanya nanti boleh. Itu termasuk sebab yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Jadi boleh seseorang itu keluar dari sholat dengan catatan kalau memang ada sebab yang jelas. Hadis setelahnya. Ada seseorang berkata, masastu dakari au qala ar-rajulu yamassu dakarahu fi shalah a alaihil wudu faqala Nabi sallallahu la innama huwa bid'atu minka. Ada seseorang itu menyentuh kemaluanku. Jadi ada seorang berkata, aku sentuh kemaluanku. Ada orang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah mengulangi wudhu? Apakah wudhunya batal? Nabi katakan, tidak. Karena kemaluan itu termasuk bagian dari anggota tubuhnya. Hadis ini, jamaah hormati, dikuatkan oleh penulis hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kemudian hadis setelahnya, itu kayak bertolak belakang. Kalau hadis setelahnya dalam riwayatnya, Busrah bintu Safwan. Ya, itu beliau mengatakan Rasul SAW berkata, man massa dakarau falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka perintahkan dia wudu. Hadis ini juga hadis yang sahih. Kan bertolak belakang. Kalau yang satu itu tidak membatalkan. Yang satu silahkan ulangi wudu. Silakan ulangi wudu. Saudara yang saya hormati, dua hadis ini nanti kalau para ulama lewat tiga metode. Kan nanti kalau ada dalil yang bertolak belakang, satu thariqatul jam. Jadi dikompromikan, dikumpulkan dua hadis itu. Yang kedua, itu nasah mansuh. Jadi nasih mansuh. Satunya dihapus, satunya belum dihapus. Yang ketiga, itu dengan menguatkan salah satu, satunya dilemahkan. Sebagian ulama, hadis yang menyentuh kemaluan itu termasuk bagian dari anggota tubuhmu, itu sebagian berpendapat hadis yang lemah. Sehingga tidak dipakai. Tidak dipakai. Ini harus berwudu. Tapi kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, kalau dua-duanya ini penulis menguatkan sama-sama sahih, akhirnya dikompromikan. Apa komprominya? Siapa menyentuh kemaluan dengan tidak syahwat, sunnah berwudu. Kalau tidak berwudu, berarti tidak batal. Yang kedua, siapa menyentuh kemaluan dengan syahwat, itu wajib berwudu. Wajib berwudu. Apalagi menyentuh, kalau dilus-lus, wah itu jadi masalah nanti. Ya, sampai keluar madi. Ini berarti bisa berpengaruh kepada batalnya wudu. Wallahu ta'ala alam, ini kesimpulannya seperti itu. Kemudian,
Hadis setelahnya, man asobau koi au ru'af au kolas au madi falyan sarif falyatawaddo. Siapa yang tertimpa muntah atau ru'af, ru'af itu mimisen, atau kolas. Ya, kolas itu jamaah hormati muntah tapi cuman sedikit. Ya, cuman sedikit, cuman ya muntah sedikit lah. Itu kolas. Atau madi, sudah kita terangkan. Kata Nabi, hendaknya dia batalkan, ya. Kemudian dia berwudu kembali. Dia ulangi sholat. Wa huwa fidzalika la yatakalamu, dan usahakan dia tidak berbicara. Jadi, misalnya pas sholat, muntah atau mimisen, itu langsung mundur, wudu lagi, setelah wudu lagi, sholat lagi, tapi tidak diputus dengan pembicaraan. Cuman hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Kalau hadis yang lemah, berarti kembali kepada hukum asal. Muntah tidak membatalkan wudu. Kemudian mimisen tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kalau madi, kaidah umumnya sudah diterangkan. Madi itu membatalkan wudu. Semua yang keluar dari dua lubang, kaidah umumnya membatalkan wudu. Kecuali mani. Kalau mani bukan hanya batal wudunya, tapi wajib mandi. Wallahu ta'ala alam. Ini kesimpulan hadis. Setelahnya, ada seseorang tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawaddu min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Qala atawaddu min luhumil ibil? Qala na'am. Akhrajahu Muslim. Ada seorang tanya, ya Rasul, apakah kami wudu? Kita wudu setelah selesai makan daging kambing. Ya, daging kambing itu biasanya ya sate atau tengkleng, tongseng, apalagi. Ya, pokoknya berkaitan dengan kambing. Kata Nabi, kalau kamu mau. Kalau kamu mau. Tapi kalau daging onta, apakah kita ini wudu kembali? Kata Nabi, na'am, iya. Berarti setelah makan daging onta, apakah wudu? Iya. Ini yang diambil pelajaran yang kemarin kita singgung, memakan daging onta itu membatalkan wudu. Walaupun tempat kita angel kalau daging onta. Ya, insya Allah sulit ya. Tapi kalau mungkin di Saudi, mungkin kerja di sana, atau mungkin kita umroh atau apalah, nanti dikasih daging, ini daging apa? Kalau daging onta, kita sudah berwudu, berarti membatalkan wudu. Fikih dari hadis ini, riwayat Imam Muslim, bolehnya wudu setelah makan daging kambing, nggak wajib. Karena makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Lah kok dibedakan? Lah itulah syariat. Ya, Nabi menjelaskan tidak membatalkan wudu, tapi boleh berwudu kembali. Nah, silahkan. Silahkan, apalagi barbakoti tengkleng. Wah, ini mulut dari kuwabe itu, wah wis. Jenggote barang cementel sisa-sisa daging. Lah masa misalkan ya kemutok dibersihkan juga boleh, tapi wudu itu boleh. Itu diperbolehkan. Yang kedua, makan daging onta itu membatalkan wudu. Maka wajib ketika orang hendak melakukan sholat, itu sudah wudu makan daging onta, ulangi wudunya. Ulangi wudunya, karena makan daging onta itu membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jamaah hormati, ini fikih dari hadis. Kemudian hadis ini juga dipakai dalil al aslu fi wujubil wudu. Hukum asal itu tentang wajibnya wudu bagi orang yang hendak sholat. Bahkan nanti kalau orang sholat tanpa wudu, la sholata liman la wudu alah. Tidak sah sholat seseorang yang tanpa wudu. Tanpa wudu. Ini menunjukkan asalnya seseorang itu ya wajib untuk berwudu. Ya, ketika hendak mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya hikmahnya apa? Ada sebagian menjelaskan hikmahnya, kambing itu, makanan itu berpengaruh kepada tabiat. Makanan itu berpengaruh kepada tabiat. Makanya kalau orang suka makan binatang buas, nanti perilaku buasnya itu akan nular. Makanya dalam agama kita,
binatang yang memiliki taring dari binatang buas nggak boleh dimakan. Karena makanan itu berpengaruh kepada tabiat. Berpengaruh kepada tabiat. Iya, orang senengnya makan sate kiri ya nanti jegok terus itu. Iya, karena kepengaruh dari makanan. Lah, apa bedanya kambing dengan unta? Unta itu salah satu sifat tercelanya memiliki jiwa pendendam. Ini dulu ada guru cerita. Ini sampai ulama bawakan kisah itu, unta isi cilik, mbok sakiti. Itu nanti ngapal ke wajah kita itu. Satu saat nanti dewasa, kita diselentak. Ini sifat buruk unta. Itu salah satunya memiliki sifat pendendam. Ya, kalau orang sekarang mungkin tak titeni rupamu. Tak titeni rupamu. Itu nanti untuk didendam. Tapi kalau kambing enggak. Kambing itu justru memiliki sifat yang Masya Allah, lembut, termasuk binatang yang baik. Makanya para nabi dahulu itu, ya, mereka ketika belum diangkat menjadi nabi, kebanyakannya penggembala kambing. Karena kambing itu binatang yang lembut. Harus dipelihara, dirawat, dijaga dengan baik. Kalau enggak, lawang ketemu macan malah nyedak. Kan kambing paham. Malah nyedak. Nah ini diantara hikmahnya. Cuman sekali lagi, hikmah itu hanya sekedar untuk menguatkan pendalilan. Karena enggak semua syariat itu diterangkan hikmahnya. Dan termasuk hikmah seperti ini hanya penjelasan sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya. Man ghassala mayyitan falyaktasil. Wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memandikan mayit, maka perintahkan dia mandi. Kemudian siapa yang memikul mayit, perintahkan dia wudu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau. Cuman Imam Ahmad mengatakan, la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Tidak sah dalam bab ini sedikit pun. Sedikit pun. Lah ini nanti, saudara yang saya hormati, sebagian ulama tadi dikatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Taruhlah sependapat dengan ulama yang menghasankan. Hadis ini tidak wajib orang yang memandikan jenazah itu mandi. Cuman sunnahnya itu supaya mandi. Karena nanti ada dalam hadis Ibnu Umar, kunna nughassilul mayyita faminna man yaktasilu. Wa minna man la yaktasilu. Kami memandikan mayat, di antara kami ada yang mandi, ada yang tidak. Itu menunjukkan perintah itu perintah yang sunnah. Sunnahnya selesai memandikan jenazah, kita ikut mandi. Kita mandi. Selesai memandikan jenazah, sunnahnya kita mandi. Tapi kalau nggak mandi, berarti tidak mengapa. Yang kedua, setelah memikul jenazah, sunnahnya wudhu. Setelah memikul jenazah, sunnahnya wudhu. Karena jamaah hormati, wudhu itu yang wajib sudah kita sampaikan. Satu, mau sholat. Yang kedua, itu mau tawaf. Tawaf ini pun silang pendapat di kalangan ulama. Apakah tawaf itu wajib berwudhu? Ya, cuman dua itu. Di luar itu berarti wudhu tidak wajib. Sunnahnya setelah memikul jenazah, itu seseorang berwudhu. Walaupun ada sebagian kata-kata wudhu itu sekedar cuci tangan, cuci muka. Ya, cuci tangan. Ini yang saya baca penjelasan ini kalau di masyarakat Jawa. Ya mungkin, tapi khurafat mungkin ya. Jadi setelah layatan itu nanti isose. Ya, kon isose. Apa mungkin termasuk ini penjelasan ini. Cuman yang kuatnya bukan wisu, wudhu. Tapi kalau orang Jawa khurafatnya kental. Kita baru pulang bepergian itu langsung kon jujuk pawon sikile disogokne neng geni digeni. Jadi maksudnya gur isyarat disogokne situ. Itu khurafat. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya selesai memandikan sunnah mandi. Karena kalau memandikan jenazah, apalagi jenazahnya itu memiliki kekurangan loro liver gitu, ya kita nggak nyaman. Karena liver itu kadang dimandikan gitu masih kotor, masih keluar lagi. Sampai nanti kalau sudah nggak bisa lagi, wis metu terus, lubang tempat keluarnya itu dikasih kapas, ditutupi.
Jamaah hormati, kesimpulannya sunahnya mandi, tapi yang memikul sunahnya adalah dengan berwudu. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya dibawakan riwayatnya Abdullah bin Abi Bakar, semoga Allah meridai keduanya. Anna fil kitab alladzi katabahu Rasulullah SAW li Amri ibn Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Bahwasanya dalam surat yang Rasul tulis kepada Amru ibn Hazm, hendaknya tidak menyentuh Quran kecuali orang yang tahir. Tahir itu siapa? Satu orang muslim. Itu makna tahir. Makanya ada innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Najis maknawi. Najis maknawi. Iya. Tahir itu muslim. Yang kedua, tahir itu suci dari najis. Suci dari najis. Yang ketiga, tahir itu suci dari junub. Yang keempat, tahir itu orang yang berwudu. Orang yang berwudu. Wallahu ta'ala alam, ini kembali makna daripada kalimat tahir. Hadis ini penulis menguatkan hadis yang sahih. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis yang maklul. Hadis yang memiliki ilat, cacat. Iya. Wallahu ta'ala alam. Lah, dari hadis ini berarti kalau misalkan menyentuh Quran itu tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang suci. Orang yang suci berarti orang yang berhadas kecil itu tidak diperbolehkan menyentuh Quran, apalagi hadasnya besar. Hadasnya besar. Ini kalau dohir hadis. Dohir hadis. Cuman kembali kepada tadi disebutkan yang wajib, jamaah hormati, berwudu itu cuman sholat sama tawaf. Di luar itu sunnah. Makanya sunnahnya kalau mau darus itu berwudu terlebih dahulu, ini sunnahnya. Wallahu ta'ala alam, ini kesimpulannya seperti itu. Pelajaran tambahannya menunjukkan kepada kita pengagungan kepada Quran. Jadi Quran itu wajib diagungkan. Salah satu pengagungannya kalau mau membaca dalam kondisi bersuci. Dalam kondisi bersuci. Ya. Salah satu pengagungannya nanti kalau membaca itu ya, itu dengan mau namanya kalamullah. Baca kalamullah berarti diagungkan dengan penuh. Oh, ini ucapan Allah ini yang saya baca. Ini bentuk pengagungan. Lah, bentuk pengagungan kepada Quran, jangan meletakkan Quran sembarangan. Termasuk padanya naruh di bawah. Nanti bulan Ramadan. Kalau harus hati-hati, jangan naruh Quran di bawah. Ya kalau di bawah misalkan aman, bersih. Tapi nasihat ulama taruhnya di tempat yang tinggi, di atas meja atau yang lainnya. Bahkan kalau Quran sudah tidak terpakai, itu sudah tidak terpakai, bentuk pengagungan kepada Quran dibakar. Kalau nggak dibakar, dikubur di tanah yang bersih. Ya, dikubur di tanah yang bersih. Tapi kalau kertasnya yang kayak bahan plastik itu ya mungkin sulit. Yaitu harus dibakar. Dibakar pun ditunggui. Kalau nggak ditunggui nanti khawatirnya ternyata belum habis sehingga kurang pengagungan kepada Quran. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya. Karena Rasulullah SAW yadkurullah ala kulli ahyanihi. Rasul senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dalam setiap keadaannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis ini merupakan pokok dzikir kepada Allah itu setiap keadaan. Setiap keadaan. Nah, ini menunjukkan orang yang dzikir itu tidak harus berwudu. Kan kalau setiap keadaan, apa kita menjaga wudu terus? Berarti di kamar mandi pun boleh dzikir. Boleh. Cuman dzikir, kan dzikir itu ada 4. Baca Quran, kemudian mengagungkan Allah subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga ingat syariat, yang keempat ingat nikmat. Kalau dzikir di kamar mandi, ingat syariat. Oh, di kamar mandi itu jangan lama-lama. Oh, membersihkannya dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Kemudian bersihkan kencing. Karena sebab adab di alam kubur itu
dari tidak menjaga diri dari kencing. Itu dzikir, mengingat syariat. Atau dzikir mengingat nikmat. Mengingat nikmat itu orang di kamar mandi lancar, itu kan nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa, nggak bisa pipis. Masalah itu. Gian ginjeli suloyo, nggak bisa pipis. Atau nggak bisa misalkan buang air besar. Masalah. Lawang kemarin ada yang cerita, jangankan kau buang air besar, orang iso ngentut saja ternyata jadi masalah. Bahkan katanya kalau operasi itu, lah wis ngentut apa urung? Nanti kalau sudah ngentut baru boleh ke bangsal. Orang iso ngentut aja sudah masalah. Ini ingat nikmat. Wallahu ta'ala alam, berarti dzikir itu di setiap keadaan. Menunjukkan dzikir tidak diwajibkan dalam kondisi berwudu. Dalam kondisi berwudu. Makanya tadi disampaikan hadis sebelumnya, jangan menyentuh Quran kecuali orang yang tahir. Itu digandingkan dengan hadis ini berarti sunnah. Ketika orang hendak membaca Quran, itu supaya sunnahnya berwudu. Sunnahnya berwudu. Tapi kalau dalam kondisi junub, enggak boleh. Dia harus mandi dulu. Apa bedanya junub dengan yang lain? Kalau junub kan hadas besar. Ini wallahu ta'ala alam yang diterangkan oleh para alim ulama. Ya. Hadis setelahnya. Nabi SAW ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Nabi berbekam, kemudian sholat tidak berwudu. Bekam tidak membatalkan wudu. Cuman hadis ini adalah yang lemah. Jadi kembali kepada asal, berbekam tidak membatalkan wudu. Masuk padanya mengeluarkan darah itu kalau kita selain bekam, donor darah. Masuk padanya fasdu misalkan. Itu tidak membatalkan wudu. Ya, kaidah umumnya seperti itu. Tapi kalau misalkan setelah seseorang donor darah, itu semaput. Karena ada orang donor darah semaput. Setelah semaput, sadar. Wudunya batal. Karena hilang akal. Karena hilang akal. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya, ini yang menguatkan. Al-ainu wika usah. Fa'idan namat al-ainani istatlaqal wika. Ini kata Nabi SAW, mata itu ikatan dubur. Kalau seorang tidur, ya ketika mata itu tidur, maka nanti terlepas ikatan dari duburnya. Makanya orang itu kalau turu ngentut, awas sadar. Ya nggak sadar, turu ngentut. Tapi kalau misalkan dalam kondisi melek, itu biasanya, wah ditahan. Kalau nggak ditahan, izin nanti. Buang angin, izin dulu. Karena mungkin dianggap tidak baik. Iya. Cuman hadis ini, saudara yang saya hormati, hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Iya. Kemudian, ini hadis yang lemah. Sebagian ulama mengatakan hadis yang hasan. Cuman kesimpulannya, angin yang keluar dari dubur dengan suara atau tanpa suara, membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Dengan suara, itu kalau dalam hadis kan dua. Ada yang besar, durot. Ya memang hadisnya seperti itu. Kalau yang kecil, ya itu hadisnya seperti itu. Itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Hadis ini menunjukkan kepada kita, tidur itu tidak membatalkan wudu, kecuali tidurnya itu tidur yang menenggelamkan. Cuman tidur itu satu tempat yang kuat dugaan bisa membatalkan wudu. Makanya kalau kemarin kita kasih contoh, orang tidur tapi masih sadar. Kayak Jumatan linggo gitu, tanya, khotbahnya krungu apa ora? Krungu. Isine apa? Ora mudeng, mbuh ya. Karena nggak memperhatikan. Salat ketika qomat itu ngadeg dhewe. Itu berarti tidak batal wudunya. Tapi kalau tidur misalkan sampai tenggelam, itu qomat digugah. Wis qomat. Ya, lah seperti itu wudunya batal. Berarti dia harus wudu lagi karena tidur yang menenggelamkan. Enggak harus dengan berbaring. Dengan duduk. Kadang ada orang tidur dengan duduk ya angker itu. Sampai ada saya lihat ada orang lingguh sila itu tekan karpet. Saya nyoba itu ra iso ya. Keganjel weteng. Tapi ada orang yang tidur silo itu
Sirai mepet karpet iso turu itu. Tapi kalau tidurnya sampai hilang kesadaran itu membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam, ini hadis faedahnya seperti itu. Kemudian hadis yang terakhir kata Nabi SAW, ya'ti ahadakum asyaitanu fi sholati fayanfuhu fi maq'adatihi fayuhayyilu ilaihi anna ahdasa walam yuhdis fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi SAW, syaitan itu datang kepada salah seorang di antara kalian ketika sholat. Jadi syaitan itu kalau kita sholat semangat ganggu. Lah termasuk gangguannya itu meniupkan tempat duduk kita, dikempusi. Ya, atau bagian belakang itu tiup-tiup. Ditiup-tiup. Nanti dihayalkan, duh, ono angin. Kadang kita seperti itu. Ada kalanya kita sholat itu, walah kok mburi mau kaya ono keder-keder. Iya, dihayalkan seakan-akan hadas. Kata Nabi, siapa yang mendapatkan seperti itu, jangan berpaling sampai mendengar suara atau mendapatkan bau. Tadi sudah kita terangkan. Hadis ini menunjukkan asal sesuatu itu sebagaimana asalnya. Orang mau sholat asalnya sudah berwudu. Tengah-tengah sholat dikempusi bagian belakang. Sehingga nanti terasa kayak ono angin, kayak keder-keder itu. Itu hukum asalnya masih dalam kondisi suci. Masih dalam kondisi suci. Syaitan itu, yang kedua, itu kadang mengganggu itu dengan gangguan-gangguan sekedar hayalan. Dihayalkan ini itu. Apalagi nanti kadang sholat itu dihayalkan. Kowe mau wis 2 rakaat. Padahal baru 1 rakaat. Ya, kadang diingatkan sesuatu yang sebelumnya kita bingung. Sadurunge sholat golek kunci ngantek mumet. Kuwabe diseneni. Ya, tengah-tengah sholat kuncimu kuwi mbok deleh neng kursi ngarep omah. Akhirnya apa? Nanti akhirnya kacau. Waduh, kanggo digawa bocah-bocah apa ora, dienggo dolan apa ora. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Ini godaan syaitan. Wajib seorang muslim dari fikih hadis ini memiliki kehendak, memiliki azimah yang kuat. Jadi azamnya kuat. Kalau belum batal urung, itu jangan terus dibangun batal urung. Ya, malah sholat bukannya merenungi bacaan tapi lesane maca atine batal urung. Akhirnya nggak khusyuk. Seorang mukmin itu, seorang muslim itu memiliki kekuatan kehendak dan azam. Urung ya urung. Tapi kalau sudah ada bukti, jangan aku mantep urung. Wis tut itu. Ya. Ambune wis persis. Ora, aku wis mantep urung batal, kuwi jenenge ngawur. Ya. Tapi kalau memang sudah ada bukti, kita yakin itu batal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian syaitan itu musuh yang nyata dari terhadap anak Adam. Jadi musuh nyata terhadap anak Adam. Salah satunya sholat itu diganggu. Wallahu ta'ala alam. Ini hati-hati, berarti ketika sholat itu pun syaitan juga datang mengganggu. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan baru tentang adab menunaikan hajat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Jadi yang pertama, kalau sholat misalkan ada anak kejar gitu, kalau tidak kebutuhan yang darurat nggak boleh. Tapi kalau kebutuhan darurat itu misalkan apa? Ada kan di beberapa masjid itu jek-jekan listrik itu di bawah. Anak misalkan bawa kawat, arep nyogok gitu.
Lah kita dalam kondisi sholat kita langsung lari tangkap junjung. Itu namanya darurat. Kalau enggak asalnya tidak. Jadi asalnya sholat itu tidak bergerak kecuali karena kebutuhan. Makanya pernah disampaikan gerakan di luar sholat yang dilakukan dalam sholat. Satu, itu membatalkan sholat. Kapan? Kalau orang mengira itu bukan dalam keadaan sholat. Contoh sepele lah, habis sholat ada WA masuk. Kemudian kita balas sih. LGSHLT. Yeah. 5 menit LG misalkan. Itu batal karena orang menganggap mosok sholat kok balesi WA. Yang kedua, itu makruh. Makruh itu gerakan yang tanpa kebutuhan. Karena ada orang sholat itu ada gerakan tanpa kebutuhan. Ya, tanpa kebutuhan. Ada yang becak-becek ke, ya, nggak ada kebutuhan. Ada yang gerakan tanpa kebutuhan itu delok jam. Ya, seperti itu makruh. Makruh. Yang ketiga, itu gerakan yang wajib. Wajib itu kalau misalkan arah kiblat keliru. Arah kiblat keliru diingatkan. Kita sholat marep ngalor. Kulon sana. Itu ditunjuk. Kita wajib langsung berubah. Tapi jangan ada pembicaraan. Kalau ada pembicaraan batal. Tenani loh. Iki engko tuas balik ya. Batal karena ada percakapan. Itu wajib. Ada yang sunnah. Sunnah itu tadi merapatkan barisan itu. Merapatkan barisan. Kalau belakangnya nggak mau, samping kanannya tidak mau merapat, kita boleh. Misalkan ini kita di sini, serong maju. Karena itu termasuk disunahkan merapatkan shaf. Wallahu ta'ala alam. Ya, yang terakhir itu jadi sunnah mubah. Kalau mubah itu karena kebutuhan tadi. Kebutuhan itu kalau sholat, HP lupa dimatikan, kemudian ada panggilan masuk. Itu kita ambil HP, kita matikan, sekedar kita matikan, setelah itu kita kantongi lagi. Itu kebutuhan. Itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, kalau sholat di masjid bawa anak diperhatikan. Diperhatikan. Kadang banyak sekali kaum muslimin yang mereka belum paham. Jadi anak itu kadang yo ke masjid orang tinggoni, orang nutup aurat. Ya, dan memang tidak diajari sholat. Makanya kalau orang alasan diajari supaya senang ke masjid, apa mbak ajari? Lawang sholat itu kadang ya nggak nutup aurat, nggak diajari sholat, tapi malah bikin horeg. Itu kita berdosa. Kita berdosa. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga tadi apa tadi? Yang satunya tadi, yang terakhir apa? Lutut shaf. Ya, mungkin itu ya. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.